Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku. Semoga semuanya masih selalu dalam keadaan sehat dan lindungan Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke. Kita bertemu lagi di mata pelajaran kimia. Maaf ya. Jadi untuk hari ini kita akan masuk ke subbab berikutnya, yaitu kalian bisa lihat di layar. Di sini ada tertulis tentang sifat periodik unsur. Tapi sebelum itu, saya ingin mengajak kalian untuk mereview materi yang sebelumnya kemarin. Salah satunya yaitu tugas yang saya berikan kemarin. Jadi sebelum kita masuk ke materi ini, kita nanti bareng-bareng mereview tugasnya kemarin sudah benar atau belum ya. Saya salahnya di mana ya, biar nanti kalian tahu. Kita lanjutkan langsung ya. Jadi untuk review tugasnya, nah kemarin kan saya meminta kalian untuk mencari konfigurasi elektron, golongan, dan periode dari unsur-unsur yang saya sebutkan kemarin. Nah, kemarin itu ada unsur N, P, Cl, Ca, As, dan Ba dengan diketahui nomor atom. Ya, di sini ada nomor atomnya. Kalau N itu 7, P itu 15, Cl itu 17, sampai Ba-nya 56. Nah, ketika kalian itu mau mencari letak golongan sama periode, berarti langkah pertama yang harus dilakukan yaitu mengkonfigurasikan dulu. Jadi cari konfigurasi elektronnya kemarin. Nah, konfigurasi elektron itu bisa dicari dari nomor atom. Di sini nomor atomnya 7. Berarti konfigurasinya kulit yang pertama diisi 2 elektron, kemudian sisanya 5 elektron. Berarti kalau di sini ada 2 sama 5, kan ini kalau ditotal jadinya 7. Nah, golongannya berarti dia termasuk golongan 5A. Sorry, di sini harusnya 5 ya nak ya. Nah, gini jadinya. Jadi golongan 5A periode 2. Jadi golongan dilihat dari yang paling belakang ini, elektron valensi. Kemudian periode itu dilihat dari jumlah kulitnya. Di sini dia hanya menempati subkulit K sama L, berarti hanya 2 kulit saja. Nah, berarti periodenya periode 2. Begitupun dengan P. P itu konfigurasinya 2, 8, 5. Berarti kalau ditotalkan 15. Golongannya berarti dia masuk golongan 5A. Ini 5A. Nah, ini yang benar. Golongan 5A. Ingat, golongan itu ditulis menggunakan huruf Romawi. Nah, dia masuk golongan 5A. Kenapa, Bu? Karena elektron valensinya atau elektron yang paling akhir ini itu jumlahnya ada 5. Sedangkan periodenya, karena dia ada di 3 kulit KLM, berarti dia periode 3. Begitu seterusnya sampai mencari yang Ba. Ba di sini ada lebih kompleks lagi. Jadi Ba itu kan nomor atomnya 56. Berarti dia 2, 8. Nah, kulit M itu maksimal terisi 18. 2, 8 itu baru 10. 56 kurangi 10 masih 46 kan. Dibuat ngisi 18 masih cukup. Berarti 18 dimasukkan. Tapi ketika kulit yang ke N itu kan maksimal 32. Kalau seandainya diisi ini, diisi sisanya, dia sudah nggak cukup. Berarti ditulis angka yang mendekati yang kecil. Nah, angka yang mendekati 32 yang kecil tadi kan di belakangnya 18. Berarti tulis 18 lagi. 18 baru nanti sisanya 10. 10 itu nggak boleh, golongan itu lebih dari 10. Kemarin kan elektron valensi. Jadi 10 itu masih dipecah jadi 8. Kembali ke bawahnya 18 itu kan 8. 8 sama 2. Sehingga dia masuk golongan 2A periode KLMNOP. Berarti dia periode 6. Nah, ini adalah jawaban yang paling tepat untuk tugas kalian kemarin.
Jadi ketika kalian nanti jawabnya ini berarti sudah benar, berarti nilainya maksimal. Dan untuk yang belum benar berarti nanti bisa dibetulkan di buku tulisnya masing-masing supaya nanti kalau ujian kalian bisa mengerjakan. Itu review untuk tugas yang kemarin. Nah, sekarang untuk materi hari ini kita lanjut ke sifat periodik unsur. Saya hari ini hanya memberikan tips and trick gimana cara cepat untuk menentukan sifat unsur pada sistem periodik berdasarkan letaknya. Tadi kan kita sudah tahu kalau misalkan kalau unsur N itu terletak di golongan 5A periode 2. Berarti kan tahu letaknya di sistem periodik. Nah, kemudian kalau kalian diminta di soal itu mencari sifat periodik unsur, caranya seperti ini. Jadi, ini saya buatkan rangkuman singkat. Jadi, sifat periodik unsur itu kan ada energi ionisasi, afinitas elektron, elektronegativitas, jari-jari atom, kereaktifan logam dan non-logam, itu minimal kalian hafal itu. Nah, kemudian itu nanti akan dikelompokkan. Jadi supaya mempercepat kalian untuk mengingatnya, itu berarti silahkan buat tanda panah seperti ini. Nah, yang sifat periodik diawali huruf vokal itu diletakkan di sebelah kanan sini. Jadi energi ionisasi kan diawali dari E, berarti dia huruf vokal ya. Kemudian afinitas elektron A, elektronegativitas. Nah, ketika posisi unsur yang letaknya itu nanti kalau ditanya energi ionisasinya semakin besar atau sedikit. Nah, semakin letaknya unsur itu ke atas dan ke kanan, semakin ke atas dan ke kanan, berarti nilainya semakin besar. Nilainya apa ini Bu? Nilainya energi ionisasinya, nilai afinitas elektronnya, nilai elektronegativitasnya, itu dia semakin ke atas sama semakin ke kanan, itu nilainya semakin besar. Begitupun untuk yang jari-jari atom, dia posisinya di bawah sini, berarti ketika nanti nilainya itu dia posisi letaknya di sistem periodik semakin ke kiri dan semakin ke bawah, berarti nilainya akan semakin besar. Begitupun sebaliknya. Contoh misalkan, kalau seandainya kalian ingin, misalkan gini, contohnya saya kasih gambar sistem periodik unsur. Misalnya, nah di sini ada unsur B sama unsur C. Nah, letak unsur B sama C itu kan sama-sama dia di posisi atas. Nah, B sama C itu B itu di sebelah kirinya C. Kalau misalkan saya tanya, jari-jari atomnya yang lebih besar yang mana antara B sama C? Berarti jawabannya yang B. Ya, jadi kalau jari-jari atom itu semakin ke bawah, semakin ke kiri, dia nilainya semakin besar. Tapi kalau yang diawali huruf vokal tadi semakin ke atas, semakin ke kanan, itu nilainya semakin besar. Jadi kalau ditanya jari-jari atomnya antara B sama C lebih besar yang mana? Berarti jawabannya yang B. Tapi kalau ditanya energi ionisasinya antara B sama C lebih besar yang mana? Lebih besar yang C. Kenapa? Karena C itu terletak di sebelah kanan B. Itu contohnya. Contoh lain misalkan antara Li dengan Na di sini. Nah, kalau ditanya Li sama Na, energi ionisasinya besar mana? Berarti jawabannya besar Li, betul. Tapi kalau ditanya kereaktifan logamnya besar yang mana? Li sama Na, berarti jawabannya yang Na. Bisa dipahami ya? Nah, itu untuk materi hari ini. Terus supaya kalian lebih paham, nanti dari beberapa sifat itu silahkan kalian cari apa sih energi ionisasi itu, apa sih jari-jari atom itu. Silahkan nanti dicari tentang ini. Semoga nanti kalian bisa lebih memahami materi tentang ini dan semoga pembelajaran hari ini bisa lebih bermanfaat. Untuk itu saya cukupkan. Jangan lupa nanti membuat rangkumannya.
Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.